Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Yang kami hormati Bapak Ustadz Sardin Usman selaku narasumber siang hari ini. Yang kami hormati para jamaah majelis perantau online yang tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim kami. Puji dan syukur kami atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul kembali dalam kajian MPO dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya selaku moderator untuk membacakan susunan acara pada siang ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong. Yang keempat, acara inti. Yang kelima, tanya jawab. Dan yang keenam, doa penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukhti Emil. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Ukhti. Assalamualaikum, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh khadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته
وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian bacaan ayat suci Al-Quran. Semoga bacaan ayat-ayat tersebut dapat menambahkan iman serta pahala bagi yang membaca ataupun yang mendengarkan. Acara yang ketiga yaitu sosialisasi media dompet duafa Hong Kong. Bagi teman-teman, acara ini juga disiarkan langsung di Facebook fanpage Dompet Duafa Hong Kong dan rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hong Kong News. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share untuk mendapatkan informasi-informasi penting yang akan diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan diberikan oleh Bapak Ustadz Surdin Usmani dengan tema Ma'rifatullah. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآية صدق الله العظيم وصدق الله رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Walhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu bermula segala puji lillahi itu milik Allah. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan kita lakukan dengan rasa syukur dengan perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada baginda Rasul dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat itu tercurah kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya, seluruh umatnya dan termasuk kita semua yang hari ini Allah berikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan hikmah-hikmah yang lainnya yang diberikan oleh Allah. Semoga seluruh umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman yang berada di tempat yang cukup jauh, ya, dan insyaallah semuanya yang hadir maupun yang tidak hadir,
Semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kenal juga dengan saya. Ya, saya Haji Muhammad Surdin Usmani. Hari ini berkesempatan untuk sama-sama belajar, memperbaiki diri, belajar mengambil hikmah-hikmah dalam ilmu, belajar mendekati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya sehat ya. Semuanya sehat ini? Kalau sehat. Alhamdulillah. Iya, karena sehat itu mahal. Ya, sehat itu mahal. Betapapun kita banyak uang, kekayaan berlimpah, tapi kita dalam kondisi sakit, maka kekayaan pun tidak akan ada artinya buat kita. Betul ya begitu ya? Nah, karena itu mudah-mudahan doa kita semua kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini kedengaran nggak suara saya nih? Alhamdulillah Pak Ustaz, benar. Dengar ya. Ya. Semoga selalu berdoa, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah hari ini kesempatan kita untuk sama-sama tadi belajar. Sama-sama belajar mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan cara sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kajian kita tentang ma'rifatullah ya. Tentang ma'rifatullah, tentang hikmah ke-15 dalam hikam yang nanti diulas sedikit barangkali. Buat kita bahwa kita adalah seorang hamba yang pastinya punya kewajiban untuk menyembah Sang Pencipta yang menciptakan kita. Kita harus tahu dan harus paham kepada siapa kita harus menyembah. Nah, oleh karena itu inilah ma'rifat. Ma'rifat berasal dari kata arofa. Arofa itu artinya kenal, mengenal. Ma'rifatullah artinya kita mengenal Allah. Ya, ini didengar ya? Kedengaran ya? Jelas, Jelas ya? Alhamdulillah. Ya. Orang pernah bergaul dan emang manusia itu bergaul dengan manusia yang lainnya. Apalagi kita di rumah. Kita sebetulnya makrifat. Cuman makrifatnya belum kepada Allah. Kalau makrifat kepada manusia mungkin ya. Misalnya gini. Ketika kita sebutkan atau saya memberi perintah untuk coba tolong ingat sebutkan nama orang tua kita. Atau yang sudah punya anak, sebutkan nama anak-anak kita. Kalau ada yang anaknya 11, 10 atau berapapun, sebutkan namanya masing-masing. Atau orang yang kita kenal selama ini sebutkan namanya. Nah, setelah kita menyebutkan, kira-kira di dalam pikiran kita terbayang tidak wajahnya? Halo? Terbayang tidak wajahnya? Yang. Bahkan bukan hanya wajahnya, senyumnya terbayang oleh kita. Jalannya terbayang oleh kita. Marahnya pun terbayang oleh kita. Gitu. Bahkan semua gerak-geriknya terbayang di telinga kita, di mata kita. Betapa orang yang kita sebutkan itu sudah terbayang. Dan inilah ma'rifat. Nah, inilah ma'rifat. Ya, sekali lagi, jadi ketika disebutkan sesuatu yang kita kenal, yang sudah dekat dengan kita, ayah kita, ibu kita, anak kita, sebut saja namanya, maka akan terbayang, tergambar, semuanya seolah-olah terbayang dan tergambar di mata kita. Ya kan gitu, tentang senyumnya, jalannya, lenggak-lenggoknya, gitu, marahnya, kan gitu. Nah, itu terbayang oleh kita itu. Ya, inilah disebut ma'rifat. Jadi kita mengenal luar dalamnya. Ketika kita mengenal Allah, ma'rifatullah, maka kita mengenal tentang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, semua. Sifat-sifat Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Ini kita kenal. Maka penting buat kita untuk ma'rifat kepada Allah. Supaya
kita terhindar dari sesuatu yang meragukan dalam diri kita dalam ibadah kepada Allah. Nah itu. Baik teman-teman sekalian. Ya, ini lagi pada sibuk semua ya. Sibuk? Ya, Pak Ustaz. Enggak ya. Enggak apa-apa. 3S ya. Santai, serius, sukses. Nah gitu. Iya nggak apa-apa. Memang ya nggak perlu serius-serius juga. Yang penting dapat. Ini berapa yang hadir nih? 12 orang, Pak Ustaz. Berapa? 12 orang. 12 orang ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Ya semoga di sana sehat-sehat semua ya. Semoga ya. Balik lagi dengan kajian kita. Dalam kajian kita tentang ma'rifatullah. Jadi mengenal Allah lebih dekat. Kenapa? Karena selama ini banyak yang terhijab kita dari Allah. Banyak terhijab. Makanya kalau di dalam hikam itu dijelaskan. Ya. Dijelaskan dalam hikmah yang ke-15 itu ya, oleh Syekh Athaillah As-Sakandari ya. Mimma yadulluka ala wujudin qahrin subhanahu anna hajjabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Jadi setengah dari sesuatu yang wujud ya, yang diberikan kepada kita, jadi qahrin sifat Allah yang kita kenal. Ya. Sifat Allah qahhar. Qahhar itu artinya bisa melemahkan. Qahhar itu artinya bisa menundukkan. Qahhar itu bisa juga itu mempermalukan, menghinakan. Nah, itu. Kenapa demikian? Karena kita terhijab oleh sesuatu yang tidak ada sesungguhnya. Siapa yang tidak ada? Makhluk. Karena yang wujud adalah Allah. Makhluk itu tidak ada, asalnya tidak ada. Sama seperti kita. Kita ini dulu tidak ada. Sebelum orang tua kita bertemu, kemudian menikah, dan kemudian kita dibuahi, dan terjadi kemudian pembuahan dalam kandungan. Ya, kita kan tidak ada sesungguhnya. Kemudian kita lahir, kita ada. Nah, kemudian ketika nanti kita mati, kita pun tidak ada. Maka hakikatnya semua makhluk termasuk kita manusia tidak ada. Artinya fana. Dan semua yang fana pasti akan binasa. Berasal dari tidak ada. Jadi makna tidak ada itu artinya makhluk. Nah, sesungguhnya makhluk inilah yang menghijab kita. Ya, menghijab kita antara kita dengan Allah. Ya. Yang harus kita sekarang pahami adalah bagaimana cara kita supaya tidak terhijab. Sehingga kita betul-betul mengenal Allah. Nah, gitu. Nah, salah satu di antara yang menghijab diri kita terhadap Allah, yakni makhluk yang ada karena apa? Karena kita banyak maksiat, karena kita banyak dosa. Sehingga terhijab tuh. Sebetulnya terang benderang, Allah itu nurun. Ya. Artinya begitu terangnya Allah memberikan kepada kita tentang pengetahuan tentang ketuhanan, yakni Allah. Ya. Adanya makhluk, adanya bumi, adanya matahari, adanya bulan, itu merupakan sesuatu bukti ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita tentang pengetahuan masalah Tuhan yang telah menciptakan semuanya. Tapi ini bisa terhijab. Karena apa yang kita lihat, orang-orang yang bermaksiat tidak bisa terbuka dengan itu semua. Ya. Qahhar Allah, menundukkan Allah, menghijab itu karena dosa. Banyak orang melihat sesuatu itu cuma sesuatu aja. Tidak ada peranan Allah di balik itu semua. Ketika orang melihat kebaikan manusia, maka yang lihat kebaikannya saja. Kebaikan orang itu. Tidak ada di balik itu sebetulnya yang menggerakkan mereka itu untuk berbuat baik adalah Allah. Ya, ada orang yang menghinakan kita, yang kita lihat yang menghinakan saja. Nah, kita tidak tahu kalau sebetulnya di balik itu ada peranan Allah. Nah, yang beginilah yang menghijab. Jadi banyak orang yang tidak bisa melihat betapa sesuatu itu ada di balik semuanya.
ada kehendak Allah. Ya, ini ketemunya kita nih dalam pertemuan majelis ini, ya, ini juga ada peranan Allah. Tidak pernah dicita-citakan oleh saya, tidak pernah cita-citakan oleh teman-teman di sana untuk ketemu pada pertemuan ini, kan begitu? Halo? Ya, lo kedengaran ya? Iya, Ustaz. Ya, semua ini ada peranan Allah yang mempertemukan. Makanya orang yang tidak terhijab dengan Allah, ya, pasti akan melihat sesuatu di balik semua ini adalah kebesaran dan keindahan, kemahabesarannya Allah. Ya, makanya hari ini mudah-mudahan ada manfaat buat kita. Insya Allah ya. Tidak ada sesuatu pun dari yang terlepas dari pandangan Allah kepada kita. Karena semua yang menggerakkan kehidupan, yang mempertemukan seseorang, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi kita, apa sih yang menjadikan itu orang tidak atau terhijab, ya, tidak mengenal Allah, terhijab. Padahal kita diperintahkan oleh Allah bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita itu ada ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian antara malam kepada siang. La ayatil liulil albab, sesungguhnya ada sebagian tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ya. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha, yakni orang-orang yang mengingat Allah. Qiyaman, dalam beraktivitas. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk beristirahat. Wa ala junubihim, dalam kondisi dia berbaring beristirahat. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Maka ketika melihat itu semua, terbersit dalam hatinya, terucap dalam lisannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta, tidak ada yang kau ciptakan ini batila, sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka jauhkan kami dari api neraka. Orang yang selalu menggunakan akalnya, orang yang memberikan dirinya tentang hatinya, maka tiga hal nih, tiga komponen yang bisa menjadikan kita sebagai komponen untuk bisa makrifat, ya, mengenal Allah. Pertama, memakai akal kita, akal manusia, ya. Ini akal penting nih, ya, karena ada juga orang yang cuma mengakal-akali saja. Kemudian ada panca indera dan hati, gabungkan nih. Ya, panca indera, akal kita, hati kita. Ya. Di dalam ayat ini ada panca indera yang memang diberikan oleh Allah untuk melihat di dalam penciptaan langit dan bumi. Itu panca indera yang melihat. Bahkan waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang terhadap malam. Nah, gitu kan. Allah sebutkan itu malam dulu. Waqtilafil laili. Nah, malam dulu tuh, baru wan nahar. Kenapa malam dulu? Karena tadi dari tidak ada menjadi ada. Dari gelap menuju terang. Kita pun nanti akan tidak ada. Nah, gitu. Makhluk, makanya disebutkan dengan makhluk. Makhluk itu sesungguhnya tidak ada, kata Imam Athaillah. Ya. Nah, kita gunakan nih perangkat itu. Karena ada orang yang cuma menggunakan akalnya, tapi tidak menggunakan hatinya. Nah, ada orang berpikir tentang sesuatu, tetapi tidak berpikir tentang siapa yang menciptakan sesuatu. Nah, Allah berikan kepada kita liulil albab, orang-orang yang berpikir. Maka berpikirlah kita tentang kebesaran Allah. Masukkan ke dalam hati kita bahwa tidak ada sesuatu ini kecuali atas kehendak Allah. Nah, makanya disingkirkan oleh kita hijab-hijab itu. Semua dosa-dosa itu menghijab. Semua maksiat itu menghijab kita kepada Allah. Dan yang lebih menghijab, yang tebal hijabnya itu, ya, sehingga kita tidak kenal Allah, sehingga kita jauh dari Allah, yakni sombong. Nah itu tuh. Sombong itu pakaian Allah.
yang tidak boleh dipakai oleh siapapun. Orang-orang yang terhijab oleh Allah dengan makhluknya, maka akan menjadikan sombong buat dirinya. Dia akan melihat tentang kehebatannya, dia akan melihat tentang kekuatannya, dia akan melihat tentang kekuasaannya, ya, tanpa dia lihat bahwa kekuasaan, kegagahan, harta yang dimilikinya, bahwa itu semuanya atas kehendak Allah. Kan gitu ya. Nah, makanya orang yang marifat akan menggunakan hatinya, pikirannya, ya, tentang apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nah, makrifat, ya tadi sebuah pendekatan pemahaman, ya, ketika kita menyebutkan nama seseorang yang kita kenal, maka tergambar oleh kita itu wajahnya, senyumnya, ya. Nah, kepada Allah, ketika kita mengucapkan Allah padahal lafaz Allah, la ilaha illallah, tapi tidak masuk ke dalam hati orang itu, ya, tentang kebesaran Allah. Ya kan, kalau kita kaji tentang lafaz la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. La-nya la nafili jinsi, kan, menafikan tuh, menghilangkan Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak boleh kita mentuhankan harta, tidak boleh kita mentuhankan benda, tidak boleh kita mentuhankan jabatan. Hanya tertuju kita boleh mentuhankan Allah. Nah, karena itu hilang tuh kesombongan bagi orang yang marifat kepada Allah. Ya. Kenapa juga kita ini dihalangi dengan kita bisa marifat kepada Allah? Karena ada 4 sifat. Sifat yang ada dalam diri manusia. Yang pertama sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah itu sifat kebinatangan, sifat hewaniah. Ya. Ini sifat yang ada di dalam diri manusia, itu ada tuh sifat kebinatangan, sifat hewaniah. Yang ini menghijab kita. Mana sifat hewaniah? Itu rasa nyaman dengan syahwat. Ya. Rasa nyaman mengumbar syahwat, syahwat duniawiyah. Oleh karena itu dia orang yang punya sifat bahimiyah, dia nyaman-nyaman saja berzina, nyaman-nyaman saja itu. Mencuri, nyaman-nyaman saja. Nah, ini sifat kebinatangan. Ya. Tidak punya rasa malu. Nah, itu sifat kebinatangan. Kemudian ada sifat subu'iyah, yakni kebuasan dalam diri manusia. Ya. Dengan bagaimana tuh kebuasan itu? Rasa marah, gitu. Ingin menyakiti. Ini yang menghijab orang terhadap Allah. Kemudian ada sifat syaitoniyah, sifat setan. Apa tuh? Hasad, dengki, iri hati, nifak, munafik. Ya. Kemudian ngajak maksiat, itu sifat-sifat setan. Ya. Salah satu kesalahan setan yang terbesar yang menyebabkan dia, ya, dikeluarkan dari surga Allah bukan lantaran dia tidak ibadah. Ya. Dia ibadah, tetapi ibadahnya dikalahkan dengan kesombongannya, kedengkiannya terhadap Nabi Adam, sehingga dia dikeluarkan oleh Allah dari surga. Makanya sifat-sifat syaitoniyah itu ada dalam diri manusia. Ada sifat hasad, nifak, munafik. Setan itu sifatnya munafik. Dalam diri manusia ada yang begitu. Ya, ibadah sesungguhnya tidak ibadah, kan gitu kan. Baik sesungguhnya belum baik, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ada sifat rububiyah, ini yang menghalangi juga nih. Sifat rububiyah itu sifat yang merasa jadi Tuhan. Sombong. Nah, lu sombong tuh. Ya, takabur, ingin disanjung. Ya, merasa tinggi. Berapa banyak orang yang pengen begitu, rasa sombong, ingin dipuji, ya, ingin diangkat-angkat terus. Nah, ini yang menghalangi dari ma'rifatnya kita kepada Allah. Maka mau tidak mau, orang yang mau ma'rifat kepada Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin mengenal dengan Allah, hijab-hijab itu harus dihilangkan.
Karena sesungguhnya terang benderang, ya. Sama kayak begini, kita kalau sudah terhijab maka tidak akan melihat keindahan. Ketika kita melihat ke jendela, ya, ke jendela rumah kita, di depannya misalnya ada kebun-kebun, atau di depan kamar kita ada lautan, misalnya kalau dekat-dekat pantai. Itu keindahan kelihatan, tapi begitu terhijab, indahnya itu tidak kelihatan lagi. Yang ada kita bisa mampu melihat hijabnya saja. Nah, bahkan cahaya tidak akan masuk ke dalam diri kita ketika terhijab. Maka yang ingin melihat keindahan Allah, yang ingin melihat keindahan duniawi, yang ingin melihat keindahan surgawi, maka hijabnya dihilangkan. Sifat-sifat itu hilangkan, sifat-sifat bahimia, yakni kebinatangan, sifat-sifat yang tidak punya rasa malu. Caranya bagaimana? Ya kita harus punya rasa malu, mempertebal rasa malu. Karena malu itu al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman. Orang yang tidak punya rasa malu, punya sifat kebinatangan, maka tidak akan bisa ma'rifatullah. Dia harus hilangkan itu. Nah, kemudian sifat tadi itu kebuasan, amarah. Karena ada orang yang selalu amarah saja kan, marah terus kan gitu pada orang lain. Pengennya bawaannya marah, gitu, ingin menyakiti. Nah, sesungguhnya ada sifat kebuasan dalam diri manusia itu. Dan tidak akan bisa ma'rifat dia kepada Allah ketika sifat-sifat ini tidak dihilangkan. Makanya tekan rasa marah, bisa mengendalikan amarah. Marah itu boleh dalam beberapa hal. Ketika marah itu karena Allah, kan gitu. Ketika karena Allah maka marah itu boleh. Ya, juga tidak menyakiti. Nah, sifat-sifat menyakiti ini sifat-sifat kebuasan yang harus dijauhkan. Ada sifat-sifat lagi tuh. Orang tidak akan bisa dia ma'rifatullah kalau ada hasad. Ada kedengkian dalam dirinya. Ya, dengki. Dengki itu sifat iri hati kepada orang lain yang bahkan ada usaha untuk menjatuhkan orang lain. Nah, ada orang bilang gini, kalau gitu penyakitnya SMS ini. Tahu penyakit SMS ya? Halo? Penyakit SMS tahu? Apa Tidak, Ustaz? Ustaz. Apa itu, Senang Ustaz? melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tuh dengki gitu tuh. SMS penyakitnya, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ketika orang senang, susah hatinya. Ketika ngeliat orang susah, senang hatinya. Nah ini, hati-hati, berarti ada kedengkian. Nah, kemudian sifat nifak munafik, ya, menonjolkan kebaikan, sesungguhnya dia bukan orang yang baik, dan gitu. Tidak tulus dalam kebaikannya. Jadi munafik itu fidarkil asfali minan nar, kan gitu kan? Di dalam neraka yang paling bawah itu. Kenapa? Karena orang-orang munafik ini lebih kejam sesungguhnya kepada orang lain. Kenapa? Karena dia menyembunyikan sesuatu keburukannya kepada orang lain. Jadi orang menganggap baik-baik saja. Setan tuh begitu. Omongannya baik-baik, merayu-rayu baik, kan gitu kan? Iya, padahal ada tujuan yang tidak baik. Nah, itu. Ada sifat, ada lagi nih, setan itu selalu mengajak kepada keburukan, kemaksiat. Itu setan tuh, sifat-sifat setan. Nah, setan ada bentuk manusia, minal jin, ada wanas, minal jin nanti, wanas. Setan bentuk jin, ya mengajak kepada keburukan, membisikkan hati dalam diri kita untuk maksiat. Yang lebih bahaya lagi, setannya bentuk manusia. Karena kalau setan bentuk jin, kita baca ayat kursi, hilang itu. Kalau setan bentuk manusia, dibacakan ayat kursi, malah mendekat dia. Iya, malah menggoda kita. Nah, karena itu, berlindung kepada Allah. Kita selalu ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzu billahi samiil alim. Ya, ada a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya, kita doa gitu. Nah, kemudian sifat rububiyah. Sifat rububiyah ini sifat yang harus dihilangkan. Kenapa? Merasa jadi Tuhan. Merasa jadi Tuhan. Gak boleh kita sombong. Karena sombong itu pakaian Allah, pakaian Tuhan. Kalau Allah sombong, karena Allah mutakabbir.
Allah boleh sombong. Tapi kita manusia tidak boleh sombong. Karena itu pakaian Allah. Tapi berapa banyak orang yang memakai pakaian Allah. Yang ingin menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Gitu kan. Baru kaya diberikan oleh Allah, sombong dengan teman. Baru pintar sedikit, sombong dengan kawan. Baru kita diberikan kelebihan, sudah merendahkan. Maka sifat-sifat yang ini akan menghijab kita kepada Allah. Mau tidak mau, hilangkan rasa sombong. Karena sombong itu menjadikan iblis dikeluarkan dari surga. Bukan karena dia tidak ibadah. Nah, kemudian sifat-sifat rubiah lagi apa tuh? Merasa pengen selalu disanjung. Tinggi, merasa. Ya, izzah ya, merasa bahwa dia itu harus dimuliakan dan dia merasa ditinggikan. Kalau orang lain kemudian tidak menyebutnya, maka merasa dia direndahkan. Maka orang yang dekat kepada Allah, yang marifatullah, dia disanjung tidak melambung. Dihinakan dia tidak terpapar. Biasa-biasa saja, nah, gitu kan. Kenapa? Karena semua apa yang ada karena kehendak Allah. Contoh gini, kita ini terhijab. Ketika ada orang memuji kita, maka kita senang dengan pujian orang itu dan kita senang dengan orang itu. Ketika kita dihinakan oleh orang itu, kita marah dengan orang itu. Padahal orang yang marifat kepada Allah akan melihat di balik itu semua. Bahwa ketika dipuji, dia akan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah sesungguhnya sedang memuji dia. Kalau kita dihinakan oleh orang lain, maka dia akan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka kembalikan semua kepada Allah. Artinya apa? Dia tahu bukan orang itu yang memberikan hal itu, tetapi Allah sedang menguji dirinya. Terlebih-lebih kalau hinaan itu tidak benar. Jadi fitnah buat kita. Maka orang yang marifatullah akan melihat bahwa ini adalah sebuah ujian dari Allah. Indah luar biasa, hidup itu indah. Maka orang Islam itu senantiasa bersyukur kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun. Ya. Kita terkadang bersyukur itu atas nikmat, kan? Ya, bersyukur atas nikmat. Tapi yang lebih tinggi adalah ketika dikasih musibah kita bersyukur kepada Allah. Itu hebat luar biasa itu. Contoh begini. Ketika ada orang yang sakit kepala, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ketika orang ada yang sakit gigi, sakit mata, ucapkan alhamdulillah. Loh, kenapa kita ngucapin alhamdulillah? Karena dengan sakit kepala, artinya kita masih punya kepala. Dengan sakit gigi, artinya kita masih punya gigi. Dengan sakit mata, artinya kita masih punya mata. Kalau tidak ingin sakit kepala, jangan punya kepala. Kalau tidak ingin sakit gigi, jangan punya gigi. Kalau tidak ingin sakit mata, jangan punya mata. Nah, gitu ya. Nah, karena itu, semua berdasarkan makrifat kita kepada Allah, maka senantiasa terlahir dalam lisannya ucapan-ucapan ketika dapat nikmat, la ilaha. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah. Ketika dapat musibah, innalillah. Ketika melihat sesuatu yang indah-indah, subhanallah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, kita kembangkan dalam tanya jawab. Ya. Gimana? Halo? Iya, Ustaz. Iya. Apakah materinya sudah? Iya, boleh. Ya, silakan. Sudah, kita kembangkan dengan pertanyaan saja, ya. Ya. Alhamdulillah, demikian serangkaian materi yang dipaparkan oleh Ustadz Haji Muhammad Surdin Usmani. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin. Untuk acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada Ukhti Fillah, silakan yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Ukhti yang mau bertanya. Apakah ada? Kalau gitu saya ingin bertanya, Ustaz. Siap, insya Allah. Gini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin bukan dari materi ya, Ustaz, dari di luar materi ya, Ustaz. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Ini ada saudara saya itu
pinjam uang, tapi saya minta syarat, maksudnya syarat itu tanya kapan kira-kira mau dikembaliin, karena sebelum-sebelumnya itu dia pernah pinjam juga, tapi saya tanpa mengajukan syarat gitu, dan sampai sekarang pun belum kembali. Ya udah saya Iya, nggak bisa meminta gitu loh, karena nggak ada syaratnya itu. Nah, iya. ketika saya minta itu, beliau itu agak sedikit tersinggung gitu, agak gimana katanya, ya udah ntar kalau ada uang juga ada kembaliin, bisa kembaliin, tapi Hmm. katanya selalu ada rezeki tuh nggak pernah dikembaliin, nggak pernah ingat gitu loh, Ustaz. Itu Iya, iya. apakah itu termasuk salah atau gimana, atau apa saya tuh terlalu gimana gitu, Ustaz? Oh, Karena gitu. tanya gitu, kapan kira-kira mau ngembaliin, katanya karena ya Hmm. selama ini tahu-tahu tuh lunas gitu loh, nggak pernah mau ngembaliin tapi tahu-tahu lunas Oh, gitu. iya, baik, baik. Ini menarik ini, ya menarik. Nggak ada salahnya, memang seperti itu. Ya, harus diawali dengan perjanjian. Syarat itu ada perjanjian di situ. Gitu kan? Jadi ada ikrar berhutang. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ada kewajiban buat dia. Kewajiban kita juga ada, kewajiban dia ada. Kewajiban kita apa? Menagih utang itu. Kewajiban kita memperingatkan bahwa hutangnya sudah jatuh tempo misalnya. Kewajiban kita. Nah, kewajiban dia apa? Membayar hutang. Dan yang terbaik adalah mensegerakan membayar hutang, kewajiban dia kan gitu. Jadi tidak salah seperti itu. Nah, kemudian tadi dia marah. Nah, ini kan sifat dan sikap yang kurang baik. Kenapa? Karena perjanjian di awal itu boleh. Yang tidak boleh kalau utang piutang itu mengandung riba kan gitu kan. Ya, perjanjiannya misalnya gini, saya pinjamkan kamu 100.000 atau 1 juta. Engkau bayar kepada saya nanti 1.200.000 kan gitu. Nah, perjanjian-perjanjian mengandung riba itu yang salah. Kalau tadi ada syarat kapan harus bayarnya, jatuh temponya kapan, nah, dibayarnya dengan cara apa, kemudian bayarnya nanti kepada siapa. Nah, itu kan harus tercatat dalam perjanjian. Sehingga kewajiban kita sudah terpenuhi. Tinggal kewajiban dia untuk memenuhi. Gitu. Iya. Enggak salah Ukti, enggak. Ya, takutnya ntar terus persaudaraannya tuh semakin renggang gitu. Jadi saya kan juga bilang sama Hmm. dia, ya udah kalau gitu tak kasih aja, maksudnya perlunya berapa, terus tak kasih gitu kan. Malah dia tambah tersinggung lagi, katanya aku bisa bayar kok, Oh, ya udah kalau belum aja. Karena gini, banyak pengalaman yang ada, hutang dengan meminta sama. Meminta ya artinya tidak mau bayar. Berhutang pengen tidak bayar gitu. Maka harus diperjelas ini minta atau hutang. Kalau dia meminta ya sudah nggak usah ada perjanjian kan gitu. Tapi kalau berhutang harus ada perjanjian. Harus jatuh temponya kapan, dibayarnya dengan cara apa. Begitulah ala Rasulullah SAW. Kalau misalnya belum jatuh tempo, dia kemudian minta pertangguhan, ditangguhkan hutangnya, itu lain soal. Nah, kan? Ya dia belum bisa bayar, lain soal. Artinya ditangguhkan nanti hutangnya. Tapi perjanjian di awal harus dengan syarat yang disebutkan tadi, sangat boleh. Gitu. Ya, Terima kasih Ustaz, jelas jawaban. ya, Nanti ya. kita Syukran. ngomong sama orangnya. Apa Iya, ada aman. Ya, lagi? ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya. Tadi kan Siap, siap. Ustaz di materi ada ketika kejadian itu berarti adalah dari Kehendak Allah Allah. Taala. Nah, Hmm. apabila ada yang menghinakan kita atau menfitnah kita, misal di suatu grup begitu, nanti Hmm. kan ujung-ujungnya kalau fitnah yang termakan fitnah itu kan jadi dosa begitu ya Ustadz ya. Betul, Nah, betul. apakah kita wajib untuk me, apa? Meluruskan. meluruskan meluruskan begitu. Heeh. Nah, Ustaz. Iya, Jazakallah iya, jawaban. ya khair. Ya, memang kita harus bijak dalam hal ini. Bijak, artinya gini, melakukan sesuatu harus terukur oleh kita, gitu kan?
Ketika kita mendapatkan fitnahan, sesungguhnya kita lagi diberikan kemuliaan. Sebenarnya gitu. Ya, ini hakikatnya. Ketika kita mendapatkan fitnahan, sesungguhnya Allah sedang memuliakan kita. Di mana kemuliaannya? Pertama, kita tidak mempromosikan diri, tapi mereka promosikan kita. Gitu kan? Ya kan? Orang semakin mengenal dengan kita. Satu. Yang kedua, kan gitu. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sedang diampuni dan sedang diambil dosa kita oleh Dia. Siapa yang tidak mau kita kan? Kita banyak dosa nih. Kemudian banyak difitnah. Artinya apa? Dosa kita terambil oleh mereka. Siapa yang tidak senang? Berarti kan kemuliaan kan? Nah, karena itu ketika difitnah, enjoy saja kan gitu. Siap kita diterima di sisi mereka, siap tidak diterima di sisi mereka. Kenapa? Karena kita tidak seperti yang mereka bayangkan dan kita ucapkan nama mereka, alhamdulillah Anda telah mengambil dosa saya. Indah luar biasa. Ya, nggak perlu marah, nggak perlu marah. Sedang mempromosikan kita dia. Apakah Ya. perlu untuk diluruskan, Ustaz? Nah, ada kewajiban kita untuk menghilangkan atau supaya mereka itu dihentikan, dosa mereka dihentikan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam sati fa bilisani. Ya, fa illam sati biqalbi. Wa wa'ad anful iman. Ada kewajiban ketika melihat kemungkaran. Ini kan fitnah kan kemungkaran. Gitu kan? Ketidakbenaran. Maka bagi mereka yang punya kekuatan, kemampuan, maka rubah itu. Nah, kemungkaran itu. Atau kalau tidak, kita dengan lisan kita nasihatin. Oh, ini tidak benar. Kita luruskan. Apalagi saudara kita. Misalnya mereka memfitnah orang lain. Kita tahu bahwa orang lain tidak seperti itu. Maka kewajiban kita meluruskannya supaya dia tidak jatuh dalam kubangan dosa. Dia tidak jatuh dalam kehinaan. Dan gitu, oh tidak nih, menurutnya seperti ini sebenarnya. Nah, bukan itu. Ya, Anda tidak salah sih, cuman melihat dari sisi yang lain. Kita jangan menyalahkan juga. Ya, kadang-kadang gini, orang itu jatuh gengsinya. Ya kan, jaim namanya. Sebetulnya dia tahu bahwa dia itu salah, tapi karena kitanya tidak bijak menyampaikan di depan halayak, depan orang lain, maka dia akan membenarkan dengan perkataannya walaupun itu salah. Maka bijak kita ngasih menyampaikannya, meluruskan kewajiban, tapi bisa kita bijak dalam menyampaikan. Nah itu indah. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, Jelas. apa? Iya. Oh iya. Lagi? Ya Pak Ustaz. Ya gimana? Masih ada waktu Mbak Tini? Masih. Ya halo. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana caranya supaya hati kita tuh bisa selalu ikhlas dengan apa yang telah terjadi dari masa lalu, karena pernah dihina, difitnah dan dicaci maki oleh seseorang. Karena kalau ingat hal seperti itu, hatinya jadi sedih gitu Pak Ustaz. Bagaimana cara mengikhlaskan gitu? Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas itu kata-kata yang mudah diucapkan. Kata-kata yang mudah diucapkan. Tapi berat untuk dilaksanakan. Tapi hasil daripada buah keikhlasan itu adalah keindahan. Kan itu. Memang nggak gampang mengikhlaskan sesuatu, nggak gampang. Karena memori kita sudah terekam sesuatu yang salah. Ada orang bilang udah sakit hatinya kan gitu kan. Sehingga untuk mengikhlaskan fitnah dia susah gitu. Nah, lalu bagaimana caranya buat kita untuk bisa seperti itu? Kembalikan bahwa orang yang memfitnah tadi sedang memuliakan kita dengan cara Allah. Gitu. Kembalikan kepada Allah. Ikhlas itu artinya menerima ketentuan Allah. Menerima ketentuan Allah. Kan gitu. Sekarang apa yang mereka fitnahkan kepada kita, sesungguhnya itu pun Allah yang gerakkan lewat lisan mereka. Kan gitu kan. Kalau saja dia diberikan oleh Allah penyakit misalnya,
dia stroke kan gitu kan, dia tidak bisa mengucapkan, mungkin tidak bisa, tapi diberikan oleh Allah lisannya. Nah, lewat fitnah itulah Allah sedang mengangkat kita. Jadi biarkan saja. Belajar ikhlas itu belajar menerima takdir Allah. Tapi hasilnya ketika nanti kita ikhlas, sesuatu yang indah. Contoh gini, ikhlas itu kekuatan sebetulnya. Ikhlas itu kekuatan. Orang yang ikhlas melakukan sesuatu, maka pekerjaan jadi ringan. Ya kan? Kita mengerjakan, nih perempuan banyak kan ikhlas nih. Ngurus rumah tangga, ya kan? Mengurus anak, mengurus suami, ya kan? Mencucikan pakaiannya, menyapu, dan sebagainya. Tapi itu dilakukan dengan ikhlas, seperti tidak terasa itu. Ringan-ringan saja kan? Ya kenapa? Karena selesai semuanya dengan ketentuan kita lakukan itu karena kita betul-betul ikhlas. Nah, ikhlas begitu. Tapi begitu kita tidak ikhlas, jangankan banyaknya pekerjaan. Satu pakaian, contoh misalnya ada suami yang pernah diberikan baju oleh mantannya dulu nih, ditaruh di kastok, digantungin, itu beberapa bulan tidak pernah dicuci. Untuk ngangkat rasanya berat banget itu. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Jadi belajar ikhlaslah. Insya Allah nyaman, aman, tentram, hati, damai. Belajar ikhlas. Lupakan itu. Ya, itu kira-kira. Maaf Pak Ustadz, ada lagi Pak Ustadz. Ya. Semisalnya dalam satu rumah tangga, jika terjadi suatu perceraian, untuk pembagian harta, maksudnya harta gono gini, gitu Pak Ustadz ya. Ya, itu kebanyakan yang mencari itu istri gitu. Itu gimana cara pembagiannya Pak Ustadz? Iya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ya, ketika terjadi perceraian ya antara suami dan istri, maka ada pembagian harta yang itu harta hasil mereka berdua. Ya, hasil mereka berdua. Ada harta yang itu didapat sama seorang istri itu dari orang tuanya dulu misalnya. Disebut dengan waris. Yang gitu ya. Ada harta yang didapat oleh istri pada saat dia sudah bekerja. Ini dibagi yang mana nih? Yang dibagi yang bukan waris gitu ya. Ini kita bicara itu dulu. Begitu juga tentang hal yang suami tadi, yang warisan dari orang tuanya tidak dibagi. Nah, yang dibagi ketika suami istri itu dalam pernikahan mendapatkan harta. Dan itu kan ya, punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Maka harta itu menjadi harta gonogini namanya. Lalu pertanyaannya sekarang begini, kan yang banyak bekerja itu istri, kan gitu kan? Misalnya gini deh, kalau jelasnya beli mobil yang beli istri, atas nama siapa nih? Istri misalnya, kan gitu kan? Kalau atas nama suami gimana Pak? Ya, atas nama suami, istri yang punya uangnya, atas nama suami. Kalau secara hukum, bicaranya hukum dua nih. Kalau hukum bicara negara, kan yang tertulis itu suami itu. Makanya hukumnya hukum positif. Maka berat bagi istri untuk meminta karena punya suami. Tetapi di pengadilan itu harus dibagi dua. Di pengadilan akan dibagi dua. Nah, makanya terjadi di sini banyak orang yang kemudian sengketa tentang pembagian harta gono gini. Kalau kita bicara Islam ya sudah dibagi saja, bagi dua. Walaupun itu istri yang mencari karena sedang berdua. Kecuali ya ada titipan istri yang memang dititipkan kepada mereka. Titipan ya, titipan bukan menjadi sudah berumah tangga, hartanya berdua, dimakan berdua, dinikmatin berdua, bukan. Tapi titipan misalnya. Itu beda lagi. Ya, jadi punya suami, punya istri, sebenarnya harusnya dibagi dua itu. Jadi kalau yang punya istri ya punya istri. Harta nih sebenarnya. Punya istri. Punya suami. Pada dasarnya begitu sebetulnya. Ya, cuman ada kewajiban suami terhadap istri. yakni memberikan nafkah. Ya, berikan nafkah, makan, memberikan rumah, artinya merumahkan.
kewajiban seorang suami, bukan istri. Istri tidak wajib nyari nafkah. Ya, istri tidak wajib mencari nafkah. Istri itu membantu nafkah suami. Kalau itu bukan kewajiban ya, maka apa yang didapat oleh istri mestinya itu milik istrinya, bukan milik suaminya. Begitu. Ya loh. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan. Ya, baik, makasih sama-sama. Semoga selalu ikhlas. Ya. Amin. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi? Monggo Ukti yang masih mau bertanya, masih ada waktu, silakan. Kenapa? Ya, gimana? Oh, mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya? Di chat, nggak ada chat lagi. Kalau masih ada waktu, Ustadz, kalau masih ada materi mungkin bisa ditambahin. Ya. Sampai berapa menit lagi nih? Sampai 45 ya. Masih ada berapa menit lagi? Masih ada 15 menitan, Ustadz. Insya Allah. Baik. Ukhti fillah, teman-teman yang ada di jauh sana, ya. Hidup memang penuh masalah, ya. Karena itu kita harus terima itu masalah. Tidak ada hidup yang tidak ada problem. Ya, semua hidup adalah sebuah problem. Tapi bagaimana cara cantik kita untuk bisa mengatasi problem itu? Dimanapun kita berada. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan tentang problem rumah tangga, kan gitu ya. Tapi bagaimanapun apa yang ada itu sebuah seni dalam hidup. Tidak mungkin perjalanan kita ke puncak sana yang tidak ada jurangnya, yang tidak ada turunnya, yang tidak ada lagi lubang-lubang, yang tidak mungkin. Tetapi bagaimana kita bisa mengatasi semuanya itu tentang masalah itu. Karena hidup itu harus dihadapi dengan rasa syukur. Nah, kata Rasul, al-iman nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Iman itu separuhnya sabar, separuhnya syukur. Ya, sabar ketika diberikan musibah. Syukur ketika berikan nikmat oleh Allah. Tapi ada orang yang bersyukur ya terhadap yang kena musibah. Gini, di saat orang dikasih nikmat maka dia bersyukur. Ya, dikasih musibah maka dia harus bersabar. Tapi ada orang yang bersyukur atas musibah orang. Contoh, ada orang yang sakit harus bersabar, kan gitu. Tapi ada orang yang bersyukur karena orang yang sakit, yakni dokter. Ya kan? Dokter bersyukur karena ada pasien. Gitu. Nah, Gitu kan? Ada orang yang kematian, meninggal keluarganya, orang tuanya, dia harus bersabar. Tapi ada orang yang itu mendapatkan nikmat dari itu, penggali kubur misalnya. Ya kan? Kalau tidak ada yang mati nggak dapat nikmat dia. Kan gitu. Jadi iman itu separohnya sabar, separohnya syukur. Ketika kita diberikan oleh Allah nikmat, sewajarnya kita bersyukur. Tapi bagaimana ketika kita diberikan musibah, justru kita bersyukur dengan musibah itu. Inilah semua yang bisa menjadikan kita ma'rifatullah. Ya. Jadi apa yang tadi terjadi problem hidup, syukur saja, syukur ini oleh kita. Bahwa ternyata Allah masih percaya memberikan ujian buat kita. Karena Allah pasti tahu kita akan lulus ujian itu. Gitu. Kira-kira gitu ya. Bersabar semuanya tentang apa yang terjadi. Ya, minta semua kepada Allah karena sesungguhnya di balik semua peristiwa, musibah, ujian itu ada kemuliaan buat kita semua. Gitu ya. Insya Allah. Ya. Baik, sudah cukup 15 menit. Gimana, Ufi? Izin bertanya lagi satu, Ustaz. Boleh. Mendengar
kalau ada musim panas itu setan akan berlindung di kuku-kuku panjang. Itu maksudnya apa, Ustaz? Itu sebuah hadis atau apa, Ustaz? Ya, enggak bukan hadis. Jadi kalau bisa bicara berlindung, jadi ambil hikmahnya saja. Kuku panjang itu memang tidak disunahkan. Yang sunahkan itu adalah memotong. Ya. Kenapa? Karena banyak madharat orang yang berkuku panjang itu. Jadi bisa saja mencelakai orang, disitulah letak setannya, gitu, mencelakai orang. Dan bahkan ketika kita berwudu, mengkhawatirkan tidak bersih itu kuku-kukunya, ada kotoran-kotoran di dalamnya, sehingga terhalang itu air wudu ke dalam kuku itu, itulah setannya, gitu. Nah, jadi banyak keburukan-keburukan, maknanya gitu, yang ada di dalam kondisi orang berkuku panjang. Bahkan lebih parah lagi, orang berkuku panjang bisa mencelakakan dirinya ketika dia bekerja dan sebagainya, kan gitu. Kuku yang panjang itu malah mencelakakan dirinya. Nah, itulah setan yang sebenarnya. Nah, gitu. Bukan berlindung yang disebut dengan zahirnya, bukan. Nah. Saya kira berlindung di kuku-kuku itu. Tidak. Iya. Alhamdulillah. Ini pertama buat saya ketemu dengan Uhti semua ini. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kurang mohon maafin semuanya ya. Semua kita dalam kondisi belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Salam sehat selalu. Sudah cukup Uhti ya? Cukup ini. Masih ada? Kayaknya nggak ada yang mau bertanya ya. Tapi masih ada waktu. Oke, baik, saya itu. Bagi Uhti yang belum dan ingin bertanya, silakan chat di konsultasi dompet duafa online dengan nomor 5298-2491. Untuk acara berikutnya, doa bersama. Doa penutup, Ustaz. Tafadhol Ustaz memimpin doa. Ya, baik. Pertama kita baca Fatihah khusus buat kita semua yang hadir pada saat ini. Semoga Allah lindungi kita semua, diberikan kesehatan kita, keluarga kita, dan seluruhnya. Allah berikan kepada kita rezeki yang berlimpah, dan kita diberikan oleh Allah nanti akhir hidup dalam husnul khotimah, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'ful karim Allahumma bihaqqil fatihah bi syirril fatihah bi karamatil fatihah wa bi syafa'atil fatihah wa bi mu'jizatil fatihah wa bi darajatil fatihah rabbi zidna ilman warzuqna fahma rabbi zidna ilman warzuqna fahma rabbi zidna ilman warzuqna fahma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan qiraatul masjid. Majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, syukran apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.